Selebritas Saipul Jamil mencuri perhatian. Sesumbar segera kembali ke panggung hiburan. Sekeluarnya dari penjara, Saipul seolah mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Petisi penolakan untuk Saipul pun digalang. Di balik itu pemirsa, tepatkah petisi untuk Saipul ini? Selengkapnya dalam laporan utama. Polemik boykot Bang Ipul. Lima tahun mendekam di penjara karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pesona Saipul Jamil seperti tak luntur. Bahkan begitu menghirup udara bebas dari lapas Cipinang, selebritas 41 tahun itu mendapat sambutan meriah bak pahlawan yang membuat wangi Ibu Pertiwi. Nah, kalau lagu yang di dalam penjara itu karya Bunda Dorce. Makasih buat Bunda Dorce. Itu judulnya Manusia Biasa. Nah, ini untuk begitu saya bebas, ada single terbaru saya judulnya Sanggupkah Engkau Setia. Oke, Sanggupkah engkau setia temaniku di sini. Meski disambut di sini, namun di sana sebagian masyarakat masih memendam kesal. Hukuman 5 tahun yang sudah dijalani Saipul pun serasa belum cukup. Mereka yang kesal itu lalu berbondong-bondong menggalang dukungan melalui petisi berbasis online. Tujuannya menghadang rencana Saipul yang disebut hendak kembali berkiprah di stasiun televisi nasional maupun media sosial YouTube. Seorang tokoh publik harus selalu siap dengan respon publik, karena publik itu pasti menyuarakan sesuatu yang menjadi jeritan mereka agar kehidupan masyarakat itu semakin tertata. Siapapun yang memang menjadi tokoh publik punya tanggung jawab untuk merespon justru apa yang sekarang sedang dibutuhkan oleh publik. Konsekuensi dari misalnya petisi daring tadi boleh melahirkan banyak dukungan kepada misalnya penolakan kepada yang bersangkutan, maka sanksinya kan ya nanti secara otomatis dia tidak akan ada ruang lagi untuk berekspresi. Dia akan terisolir dalam tanda petik. Di Indonesia memang belum ada mekanisme yang resmi terkait kewajiban pemerintah atau pengambil kebijakan untuk merespon sebuah petisi. Di beberapa negara lain regulasinya sudah ada. Misalnya di Amerika Serikat, ketika sebuah petisi itu sudah mendapatkan 100.000 dukungan, maka Gedung Putih akan menjadwalkan pembahasan petisi tersebut. Beberapa pejabat publik setingkat menteri itu sudah beberapa kali menggunakan platform petisi ini sebagai media untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Adu petisi antara kubu yang menolak kontra mendukung Saipul pun dimulai. Tercatat sudah lebih dari 500.000 partisipan menolak Saipul berkiprah kembali di panggung hiburan. Jumlah itu unggul jauh di atas pendukungnya yang baru mengumpulkan kurang dari 200 partisipan. Di balik petisi tersebut, pertanyaannya kemudian, jika petisi lazimnya untuk menggalang dukungan masyarakat terkait kepentingan publik, maka sudah cukup layakkah petisi itu ditujukan untuk Saipul? Tidakkah petisi Saipul cenderung bernuansa personal? Petisi tadi tidak dalam rangka misalnya dan petik memenjarakan kepada orang yang diberikan petisi tadi. Kita tidak bicara hanya faktor yuridis normatif, tapi juga norma sosial yang berlaku ada di masyarakat. Kita apresiasi masyarakat yang melaporkan, terus lembaga yang membuat petisi itu, karena ini bagian dari ekspresi mengingat perilaku sang mantan napi itu yang tidak elok kalau diperlakukan seperti seorang pahlawan dalam tanda petik dengan selebrasi
yang luar biasa. Saya kok percaya publik bukan bermaksud untuk melakukan proses pembunuhan karakter. Ini jeritan yang harus diterjemahkan secara arif dan bijaksana, gitu ya. Nah, sebenarnya bagi tokoh publik menurut hemat saya ini jadi baik. Artinya menunjukkan apa? Sosok ini walaupun saat ini misalnya dalam konteks masyarakat kontra, tapi kan artinya masyarakat menaruh perhatian. Change.org sendiri adalah sebuah wadah petisi online yang konten-kontennya itu dibuat oleh warga masyarakat untuk menyuarakan perubahan yang menjadi kepedulian mereka. Nah, itulah sebabnya mengapa isu atau topik yang ada di petisi-petisi ini juga sangat beragam. Mulai dari isu anti korupsi, isu kekerasan terhadap anak. Jadi intinya topik-topik yang memang menjadi kepedulian masyarakat gitu. Petisi yang pro dan kontra pun ada. Sejauh ini, petisi berbasis online disebut-sebut belum memiliki aturan baku maupun payung hukumnya. Karena itu, petisi online amatlah butuh dukungan aksi nyata yang diperkuat kajian-kajian komprehensif agar tidak sekadar kumpulan tanda tangan secara online saja. Petisi online itu pada satu sisi diapresiasi atas kepeduliannya terhadap fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Tetapi petisi sosial itu juga tidak mampu melahirkan sebuah implikasi yang nyata gitu loh. Ya setelah petisi kemudian akibatnya apa gitu kan. Dan yang penting jangan sampai petisi online ini hanya sekedar kegaduhan sosial gitu. Kebebasan berpendapat di muka umum termasuk berpartisipasi dalam petisi berbasis online adalah salah satu amanat konstitusi. Namun begitu, masyarakat juga harus cerdas sebab suara terbanyak belum tentu mencerminkan sesuatu yang baik ataupun tepat.